Ya, Oke. intinya semua kan gerak ini. Nah, terus di situ ada celah untuk menghempaskan laser itu. Tak. Nah, gitu maksudnya. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kembali lagi bersama Yasmin di Bapandiran Santai, program antara Kalimantan Selatan. Dan pastinya kita akan ngobrol-ngobrol bareng milenial, dan yang pastinya buat teman-teman semua pasti sudah nggak asing lagi sama yang satu ini. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Poyang. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah And you? baik. Oh, alhamdulillah baik juga dong. Waduh, seneng banget ya kita hari ini bisa ketemu sama Kak Poyang karena bisa dilihat aktivitasnya tuh kayaknya padat banget, dan hari ini bisa menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita itu luar biasa banget. Siap. Oke, Kak Poyang, kesibukannya sekarang apa aja nih? Kalau kesibukan yang sekarang saya kerjakan adalah yang pertama, saya memang mengajar di Sekolah SMP Negeri 35 Banjarmasin sebagai guru seni budaya. Dan kesibukan yang kedua, kemungkinan saya aktivitas di sanggar. Karena sanggar saya ada pembentukan dan pembinaan di situ. Nah, itu untuk mengayomi kesenian yang ada di Kalimantan. Saya dengar-dengar juga ada kesibukan lain ya. Apa aja nih selain itu? Karena buat teman-teman mungkin yang sering bepergian ya, apalagi kalau yang sering ke airport tuh pasti tahu banget, pasti sering lihat nih. Kira-kira kesibukannya apa lagi nih? Biar di-share teman-teman biar tahu, oh ternyata Kak Poyang itu sibuknya ini Iya. gitu. Kalau untuk kesibukan selanjutnya ya itu kita menghibur di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarmasin. Itu kita biasa menari di situ setiap kita libur mengajar, karena kan saya tugas pokok adalah mengajar pekerjaan. Jadi itu hanya untuk menghibur, dan kebiasaan itu seperti hari Kamis, karena saya dalam 1 minggu itu mengajar, 1 hari dikasih libur dari kepala sekolah. Nah, dan 1 hari libur itulah saya manfaatkan untuk menghibur di Bandara Samsudin Nur. Nah, ternyata Kak Poyang selain kesibukannya di bandara juga mengajar teman-teman semua. Nah, kira-kira untuk mengajar sendiri nih Kak, kan banyak juga nih yang belum tahu mungkin kalau selain sebagai seorang seniman atau pelaku seni, Kakak sering menghibur di bandara, mungkin sebagian besar malah justru lebih tahu yang di bandara ya, karena sering ngelihat ketika pengen bepergian gitu kan. Nah, sebagai seorang pengajar, tentunya pasti ada banyak banget tantangan ya kayak, apalagi ketika ada aktivitas di luar. Menurut Yasmin itu merupakan aktivitas yang menarik banget ya. Jadi pasti ada komentar juga nih dari siswa-siswinya menanggapi, oh ternyata guru kita famous loh, oh ternyata guru kita yang sering tampil di airport loh. Gimana sih tanggapan mereka? Nah, kalau untuk itu alhamdulillah kita selalu kasih kita selalu kasih masukan ke anak-anak. Memang banyak anak-anak yang lihat, oh Bapak ini seperti misalkan ya bisa dibilang artis lah istilah di Banjarmasin, tapi istilahnya saja. Artisnya bukan artis-artis beneran. Nah, cuman kan dari situ mereka, dari sering kita bisa tampil di mana-mana itu malah meningkatkan animo, rasa keinginan untuk anak-anak untuk belajar seperti kita. Nah, dan untuk ya supaya ada yang pernah bilang gini, Pak, gimana sih Pak caranya supaya saya ini pede gitu. Nah, kayak Bapak tuh pede menari di mana-mana, istilahnya itu jadilah watak dan karakter dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita bimbing mereka. Alhamdulillah anak murid saya di SMP Negeri 35 Banjarmasin banyak sudah yang kita jadikan seperti misalkan penari, pemain musik tradisional, dan alhamdulillah kita bisa ajak keliling-keliling di Indonesia gratis gitu. Alhamdulillah. Secara nggak langsung dengan aktifnya Kak Poyang juga sebagai pelaku seni dengan kegiatan-kegiatan lainnya,
akhirnya menjadi role model ya untuk Iya. teman-teman semua. Jadi untuk adik-adik juga, anak-anak di sekolah akhirnya termotivasi ingin menjadi seperti gurunya ya. Iya, Nah, alhamdulillah seperti itu. kemudian ketika berada pada posisi seperti itu, tentu ada yang memelatar belakangi kenapa akhirnya tertarik untuk menjadi seorang pelaku seni atau kesenian ini sendiri. Apa sih yang bikin jadi suka dengan seni ini awalnya? Kalau awalnya memang saya dari kecil sebenarnya suka menari. Nah, terus dilanjutkan sekolah, terus ya sampailah pada akhirnya kita bisa sekolah di perguruan tinggi, pas juga jurusannya di bidang kesenian. Nah, disitulah motivasi saya sebagian untuk ya udah, kayaknya saya harus benar-benar terjun di dunia ini. Dan alhamdulillah berkat keyakinan itu dan keikhlasan dan ketulusan itu, saya belum pernah bermimpi untuk keliling Indonesia. Satu, alhamdulillah sekarang sudah terwujudkan. Dan apalagi untuk keluar negeri, belum pernah ada bermimpi. Tidak terbayangkan Tidak ya. pernah membayangkan. Mungkin saya setiap umat, mohon maaf, yang untuk beragama Muslim, yang jelas kalau kita untuk agama Muslim, pasti kita menginginkan untuk ke Mekah, ya kan? Ketimbang ke luar negeri jalan-jalan kan istilahnya gitu. Iya. Cuman ya Tuhan sangat baik dan mengizinkan kita untuk jalan-jalan dulu ke luar negeri, dan alhamdulillah itu bisa dibiayai orang semua. Masya Allah. Intinya itu tidak pernah ada untuk bermimpi. Nah, jadi memang kata orang sih banyak, mimpi aja lah dulu, kan gratis. Karena kalaupun jatuh nanti di antara bintang-bintang saja. Tapi kalau saya tidak ingin bermimpi itu, karena kemungkinan bermimpi itu akan menjadi harapan. Kalau harapan tidak terwujud, maka akan Timbul rasa kecewa ya. Kekecewaan itu pasti. Nah, dari situlah saya memutuskan untuk berkesenian dan tidak mempunyai harapan dan lain sebagainya. Saya fokus saja berkesenian. Nothing tulus ya. Iya, yang penting tulus. Alhamdulillah sampai saat ini rezeki mengalir semua. Nyangka nggak bahwa akhirnya bisa sampai di titik ini? Intinya nggak pernah ada keinginan dan lain sebagainya. Cuman fokus aja udah. Karena pada waktu itu tuh saya berkesenian dulu. Ini saya langsung berkesenian ke daerah pedalamannya. Memang orang tua saya itu orang Dayak, bisa dikatakan seperti itu. Dulunya itu dari leluhur saya, dari sampai nenek saya itu masih memakai agama keharingan, agama animisme atau dinamisme itu. Ya, yang seperti itulah, yang menganut agama kepercayaan. Nah, dulu itu almarhum nenek saya berpesan kepada anak-anaknya, termasuk ibu saya, bahwa ini sebenarnya beliau bukan melarang, cuman ini agak sebagian seperti nasihat. Gini, karena beliau orang yang masuknya tidak beragama ya, jadi beliau memberikan wejangan kepada anak-anaknya bahwa tolong anak cucu keturunanku jangan sampai melestarikan, maksudnya menyambung melestarikan budaya ini. Itu jangan salah, sebenarnya itu ada punya garis bawah. Beliau berkata seperti itu. Budaya dalam artian kepercayaan ya, Iya. bukan dalam artian budaya yang biasa kita lihat ya, kesenian dan sebagainya. Jadi itu ada garis bawah yang sangat bermakna dari almarhum nenek saya kasih itu buat ibu-ibu saya. Kenapa? Karena cukup aku saja yang mengerti dengan seperti ini. Dalam artian kan itu menyembah ya. Nah, dan sekarang kan kita sudah agama, kebetulan almarhum nenek saya itu sebelum dia meninggal, mungkin sebentar lah sebelum dia meninggal itu dia mu'alaf. Masya Allah. Masuk agama Muslim. Nah, maka dari itu beliau berpesan anak cucu keturunannya jangan sampai lagi ada di dunia seperti ini. Kan cukup beliau lah yang tahu ya, seperti agama keharingan itu kan menyembah apa dan lain sebagainya, itu ya, pohon-pohon besar. Karena kan di daerah hulu-hulu Sungai Bar itu kan banyak pohon besar, banyak batu-batu besar ya, seperti itulah yang disembah.
maksud beliau jangan sampai ke situ. Mungkin kalau untuk budaya mungkin ada toleransi, boleh melestarikan. Cuman nenek saya itu takutnya kalau saya melestarikan budaya, kalau misalkan anak cucu keturunannya melestarikan budaya sampai memakai itu maksudnya. Nah, memakai istilah dalam artian gitu, istilah gini, kalau orang dulu kan seperti batsal dan punya kekuatan dan sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah menari itu dirasuk oleh orang. Nah, untuk tarian sendiri ini, kira-kira tarian apa aja sih yang selama ini diajari atau mungkin dipelajari gitu sama Kapoyang sendiri hingga akhirnya bisa mengajarkan juga ke anak-anak? Tari itu sebenarnya itu dari darah. Jadi sebenarnya kita itu kalau digariskan dalam tari itu dilihat itu tidak ada pelajarannya dan itu cuman berdasarkan naluri darah seni yang mengalir di tubuh. Jadi kita passion ya? Iya, jadi kita menari itu tidak terpaku dengan pola-pola materi, tersebut. iya. Iya. Jadi kita menari berdasarkan dengan insting dan naluri, akhirnya terciptalah sebuah gerakan yang indah. Tidak terpaku misalkan harus kayak gini loh, harus kayak gini. Maka dari itu yang diambil sangat wibawanya adalah burung tinggang atau enggang. Nah, karena di situ masyarakat suku Dayak melambangkan kesetiaan dan kegagahan burung tersebut. Maka dari itu dia kan kalau ingin mau kawin dia ya lembut kayak gitu, mengalir. Jadi inspirasi akhirnya tarian yang sering dibawakan selama ini tuh dari situ ya? Iya, dari situ. Dan juga dari misalkan kita memang tidak pernah mengalami dunia peperangan. Ya, karena kita sudah berada di kemerdekaan. Cuman yang jelas kan kita mendengar dari orang-orang tua terdahulu bahwa kayak gini perang, dan kita masyarakat suku Dayak juga ada identitas untuk berperang, yaitu misalkan contoh seperti Mohing Asang. Nah, itu kan seperti pada saat itu misalkan kita ingin berperang, kan suku Dayak mempunyai cara-cara tersendiri. Tidak ada alat seperti pistol dan lain sebagainya. Mereka kan cuma hanya mengandalkan seperti mandau atau sumpit seperti itu. Kalau untuk tarian sendiri menarik sekali ya teman-teman semua. Pasti banyak banget yang sering lihat nih gimana Kapoyang menari. Kita juga pasti penasaran pengen lihat di sini gimana sih sekilas tariannya itu yang untuk tarian yang burung tadi. Ya, coba diperagakan ya. Coba diperagakan ya. Mungkin duduk juga bisa. Kayak gini. Berapa lama sih Kak belajarnya? Kalau belajarnya itu dari naluri aja gitu. Ya, mungkin sejak kita dari kecil kebiasaan jadinya. Ya, coba ya. Iya. Wow, keren sekali ya. Gimana ya bisa lentur kayak gitu ya? Ya mungkin. Terus untuk ini ya, kita sering dengar juga teriakannya itu khas banget. Gimana sih ngeluarin teriakan yang kayak gitu? Kalau itu teriakan itu berasa itu, nah itu mungkin masuk udah teknik supaya tidak sakit itu dari perut. Nah, dari perut kita tekan langsung naik ke sini. Jangan di tenggorokan. Kalau di tenggorokan ya yang biasa serak. Nah, gitu dari perut ditekan langsung keluar dia. Dan gimana di saat bersamaan ketika harus berlenggang tadi tiba-tiba mengeluarkan suara itu tuh nggak sulit melakukannya? Sangat tidak sulit karena mungkin terbiasa sudah. Mungkin awal-awalnya memang agak susah untuk mempaskan ritmenya ya? Ya, ritmenya. Cuman sekarang kalau udah kebiasaan, makanya dari itu mengalir gini. Nah, kan gimana bisa keluar suaranya begitu? Keren banget loh. Saya tuh dari kemarin setiap kali ngeliat Kapoyang di setiap acara apapun kalau tampil tuh selalu bertanya gimana bisa ngeluarin suara yang kayak gitu. Karena sering terjadi ketika di airport orang yang ingin bepergian langsung terdistract, langsung teralihkan perhatiannya dan langsung interest melihat penampilan Kapoyang, apalagi dengan suaranya. Ada yang tiba-tiba kaget juga. Itu gimana sih caranya? Coba dikasih lihat dok tekniknya. Itu kan tadi langsung tiba-tiba keluar suaranya. Kalau
versi slow motionnya nih suaranya gimana sih? Penasaran banget. Sekarang tarik napas dulu, tahan di perut, langsung berak gitulah kayak maksudnya lah. Iya. Coba sekali lagi. Itu harus dengan gerakan itu baru bisa keluar suaranya. Iya. Oh. Karena kalau kayak gini, kan gitu. Bisa. Iya. Kalau itu Harus kan, dengan- ini kan dia maksudnya itu Dengan pembawaan tubuh, ya harus. darah mengalir. Nah, terus di situ ada celah, plak, kayak itu keluar istilah. Oke. Berarti Gimana? sudah menjadi satu kesatuan yang ketika suara itu keluar mesti dengan gerakan itu ya. Iya. Oke. Intinya semua kan gerak ini. Nah, terus di situ ada celah untuk menghempaskan lah istilahnya itu. Tak. Nah, gitu maksudnya. Kalau tuh kayak ini kan lucu lah. Iya. Iya, benar-benar. Iya. Boleh sekali lagi. Oke. Bergetar ya. Kita lihat mulutnya langsung bergetar ya suaranya. Iya. Tapi kayak lempeng aja gitu. Nampaknya juga kalau kita belajar kayaknya 1 bulan juga nggak cukup waktunya untuk bisa sampai tahap itu ya. Kalau anak murid sendiri ada nggak yang pengen belajar nih, penasaran nerusin itu? Sangat ada. Dan ada beberapa sekarang anak yang Udah bisa saya ya? lihat ya bagus. Maksudnya ini dia mengeluarkan, maksudnya ini, Pak, saya pengen banget seperti Bapak. Kalau kamu ingin, terus saya kasih pelajaran, kalau kamu ingin bersungguh-sungguh, silakan sini ikut dengan Bapak. Mungkin suatu saat mungkin dia bisa menjadi ini, The next ya? the next generation. Maka dari itu saya coba kumpulkan anak-anak lagi di Yang SMP. passionnya Ya, ke sana, ya, untuk yang ada kemauan ya. Luar supaya biasa. the next generation-nya. Karena kita sering banget ngelihat ketika budaya itu ada, budaya itu hadir di tengah masyarakat, tapi seringkali ketika itu sudah menjadi sesuatu yang dinikmati dan begitu indah, tapi ketika pada masanya tidak ada lagi yang meneruskan. Nah, Tapi iya, ketika Kapo yang juga konsisten dengan aktivitas yang digeluti, tapi juga aktif mengajar, dan yang pastinya dengan membuat sebuah paguyuban ya, Ya, wadah. untuk mereka bisa belajar, akhirnya menjadi sebuah kesempatan juga untuk mereka bisa memiliki kesempatan yang sama seperti Kapo yang bisa juga berkarya seperti itu. Nah, menjadi pertanyaan juga buat kita semua ketika Kapo yang akhirnya bisa sampai keliling Indonesia dan bisa ke luar negeri. Awalnya seperti apa sih? Kalau awalnya itu ya mungkin berkat saya berkesenian yang tulus aja sih sebenarnya. Saya dalam garis besar tidak pamrih. Nah, saya misalkan menari dikasih job berapa gitu. Nah, itu yang paling penting kayaknya saya deh. Memang kata orang dulu bahwa kita kalau berkesenian itu jangan mengharap uang dulu. Teruslah berkesenian karena kesenian itu ada sejak zaman tidak mengenal uang dan lain sebagainya. Jadi itu hanya adalah darah dari garis keturunan yang wajib kita lestarikan dan pertahankan. Masalah kita hidup tidak bisa makan, kan ada juga yang bilang kalau berkesenian itu Nggak bisa hidup bisa ya? nggak bisa hidup, bisa nggak bisa makan dan sebagainya. Nah, maka dari itu bukannya saya mematahkan kata-kata itu, sebenarnya tidak juga. Dan tapi pada dasarnya adalah dengan saya berkesenian, alhamdulillah semuanya mengalir. Contoh, sampai saya bisa keliling Indonesia, sampai bisa ke luar negeri, itu berkat apa? Berkat kita berkesenian. Karena kita tidak pernah memberikan nilai ya untuk Iya. sebuah seni. Saking besarnya nilai itu sendiri, kita tidak pernah menentukan sebuah nominal dari seni Iya. itu sendiri. Akhirnya ketika orang bisa melihat seni itu menjadi sebuah nilai yang berharga, orang tidak akan segan untuk memberikan nilainya sendiri Iya. untuk Kapoyang ya. Hingga Benar. akhirnya berkesan. Tentunya juga ada support pemerintah ya pasti di antara perjalanan Kapoyang sampai hari ini. Kira-kira ada support apa sih dari pemerintah yang Kapoyang rasakan selama
selama menggeluti dunia seni ini sendiri? Apakah jalan akhirnya bisa sampai ke luar negeri ini juga merupakan bagian dari support pemerintah kah atau seperti apa? Saya flashback ke belakang. Dulunya mungkin saya kurang support dari pemerintah. Cuman itu dulu ya, dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah sudah disupport oleh pemerintah. Dulu sebelum saya bisa memberikan benang merah dari keberadaan saya di Kalimantan Selatan ini, dulu saya belum bisa diterima oleh seperti dinas-dinas instansi pemerintah gitu, karena memang kesenian yang saya dalami itu kebanyakan orang masyarakat suku Banjar khususnya Kalimantan Selatan lebih mengarahkan saya ke arah budaya Kalimantan Tengah. Karena apa? Karena suku Dayak yang terkenal di Kalimantan Selatan itu adalah suku Dayak Meratus yang ada di pegunungan Meratus, sehingga pembawaan saya dengan berbulu-bulu itu dianggap bukan Kalimantan Selatan. Kalimantan ya? Selatan. Nah, cuman di sini saya mempunyai perjuangan untuk mengatakan itu dan membuat kesimpulan sebagai benang merah dari keberadaan saya di sini. Meyakinkan mereka ya, akhirnya sebuah tantangan untuk Kapoyang sendiri. Terus saya cobalah cari narasumber dan lain sebagainya untuk itu. Terus akhirnya ketemulah saya di titik tempuh. Dalam artian saya asli dari Sungai Barito, suku Dayak yang berada di daerah aliran Sungai Barito. Nah, terus saya ambil lagi, saya gali lagi supaya ini tidak bertentangan masuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Memang keturunan saya memang banyak dari Kalimantan Tengah. Cuman sekarang kami sudah bermukim di namanya Pulau Alalak. Nah, di tengah-tengah pulau yang dekat Pulau Kembang. Nah, itu berada di tengah-tengah Sungai Barito. Nah, dari situlah saya coba menghaluskan lagi untuk supaya masyarakat mengerti. Terus saya bikinlah Sanggar Das Barito. Sanggar Das Barito adalah sanggar yang berasal dari daerah aliran Sungai Barito. Dan saya membuat sebuah sanggar itu untuk mengayomi, karena semua orang yang kuliah atau mengecap pendidikan di Banjarmasin tidak hanya orang Banjarmasin. Nah, itu menyeluruh. Jadi ada yang dari Kalimantan Tengah, ada yang dari Kalimantan Timur, ada yang dari mana-mana gitu. Akhirnya ketika ketika kakak sampai di titik ini ada sebuah riset ya, yang tidak mungkin sebagian besar teman-teman tidak tahu, melihat mungkin hasilnya instan begitu saja. Padahal tentu ada riset yang akhirnya bisa sampai di titik ini sehingga tidak ada bergesekan antar daerah, bahwa budaya dan kesenian ini bisa menjadi sebuah karya yang memang bisa dinikmati secara universal. Bukan bicara tentang melulu sebuah regional wilayah, tapi ini menjadi sebuah budaya yang bisa dinikmati di Kalimantan Selatan, namun tidak bersinggungan dengan Kalimantan Tengah juga ya. Iya, itu benar. Nah, kemudian bagaimana sih Kak akhirnya bisa tampil di Angkasa Pura? Tentu ada support lagi nih yang didapatkan. Support seperti apa sih yang sebenarnya diberikan oleh Angkasa Pura untuk Kapoyang sendiri? Alhamdulillah dari Angkasa Pura itu kita sebagai binaan dari Angkasa Pura. Pada waktu itu saya diajak menari ke sana. Nah, pada saat itu ini saya buka aja di sini. Pada saat itu dulu saya disuruh nari di sana. Terus berapa budgetnya ya? Kan namanya instansi itu perlu yang seperti itu. Nah, terus saya mengatakan bahwa nikmati saja, lihat dulu. Nah, setelah itu baru kita berbicara masalah uang.
Kalau kalian puas dengan penampilan saya, silakan kalian bayar. Kalau kalian tidak puas, jangan dibayar. Karena dari situlah kalau orang puas, oh Mbak, istilah berbahasa ini, orang mau lihat ada rasa ketertarikan, disitulah kami merasakan kesenangan dan kepuasan orang. Kami berhasil karena kami di dunia hiburan. Kalau kita berada di dunia hiburan, kalau kita tidak bisa menghibur orang, apalagi hanya dengan semata untuk materi, kalau saya sih, nah itu yang ditanamkan oleh orang tua saya, tidak usah memikir materi dulu. Insya Jadi Allah. idealisme itu yang akhirnya membuat kakak bisa sampai dapat support ya dari Angkasa Pura. Iya. Dan sekarang dikontrak ya? Iya, kita penandatanganan MOU biasa setiap per 1 tahun sekali. Itu per tiap tahun terus diperbaharui sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ternyata luar biasa sekali ya support dari Angkasa Pura. Iya. Nah, dan pastinya untuk sampai di tahap ini tuh banyak sekali proses luar biasa yang sudah dilewati Kak Poyang, dan yang pastinya juga perlu ada ketulusan untuk bisa sampai di tahap ini, untuk menghasilkan sebuah karya yang luar biasa yang bisa dinikmati semua orang. Pesan yang bisa Kak Poyang sampaikan nih mungkin untuk teman-teman semua seperti apa nih untuk hal yang sudah Kak Poyang lakukan, harapan Kak Poyang sendiri untuk teman-teman semua yang menonton, dan juga untuk Kak Poyang sendiri seperti apa tentang kesenian ini? Kalau untuk saya pribadi, dan ini bagus juga untuk semua pegiat seni. 1, kalau berkesenian untuk saat ini sebaiknya kita tidak usah dulu memandang uang itu apa maksudnya? Materi ya. Materi. Nanti kalau kita sudah fokus di situ dan kita sudah benar-benar menjalankan itu, insya Allah uang atau materi itu mengalir, mengikut. Karena kita harus menampilkan yang terbaik, dan karena kita berada di jalur hiburan, kita memang istilah peribahasa itu laki-laki penghibur atau wanita penghibur, tapi dalam tanda kutip. Yang positif ya. Positif. Kita menghibur, bukan penghibur yang itu. Kita menghibur, kalau orang merasa terhibur, orang bahagia melihat, insya Allah rezeki itu mengalir. Nah memang banyak orang yang harus memandang, berapa sih itu budgetnya gini, untuk misalkan 1 kali saya menari ini nih. Kalau itu nanti saja insya Allah itu mengalir. Kalau uang itu pasti mengalir, karena rezeki itu datangnya dari Tuhan. Walaupun kita dibayar orang itu pasti Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk membayar itu. Nah jadi kita bersungguh-sungguhlah dalam berkesenian, insya Allah rezeki itu mengalir. Memang dari dulu orang ada yang bilang bahwa susah hidup berkesenian. Terlalu naif ya pesannya ya. Dan alhamdulillah memang saya alami itu. Alhamdulillah bisa hidup berkesenian. Iya, luar biasa sekali. Senang banget kita hari ini bisa ngobrol bersama Kak Poyang, dan pastinya pembahasan ini cukup sangat menarik sekali sampai kita maksudnya tidak terasa waktu yang berjalan begitu cepat ya, saking banyaknya yang kita bahas hari ini. Tapi kita juga masih penasaran banget sih sebenarnya mengulik lagi tentang Kak Poyang, tapi mungkin di episode selanjutnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga untuk Kak Poyang atas kesempatannya, atas berkenannya untuk bisa mengisi podcast kita pada hari ini. Dan yang pastinya banyak pesan yang bisa kita peroleh hari ini. Tentunya dalam sebuah proses pencapaian tidak ada yang mudah. Tentu ada tantangan dan halangan yang mesti dilewati. Dan yang terpenting adalah ketika kita mengutamakan segala sesuatu karena kerja keras dan ketulusan, tentunya materi akan mengiringi. Tetap semangat untuk teman-teman yang sedang berjuang di dunia seni maupun budaya. Tetap semangat, semoga selalu bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan, dan yang pastinya mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di Bapandiran Santai. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.